Hi guys, welcome to Never mind. Hi guys, welcome back to NDC Youth Online Service. Oke guys, sebelum kita memulai ibadah kita, seperti biasa, tolong dong yuk kita siapin hati kita untuk bisa beribadah dengan serius, terima firman Tuhan, ikut praise and worship to show your gratefulness to Jesus, dan the most exciting part, jangan sampai miss circle kita. Alright, have a great service, enjoy! Shalom NDC Youth. Mari bersama-sama kita puji nama Tuhan kita yang luar biasa, amin. Come on. When night has fallen, when fear is coming, still you're calling me. When faith is lost and my hope exhausted, you will be my strength. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I decided I'm not giving up, 'cause you won't give up on me. You won't give up on me. Your love is on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. In every season, you keep repeating promises to me. Whoa, now there's no stopping what you have started until it is complete. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I decided I'm not giving up, 'cause you won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. 'Cause your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. In my soul. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. I've decided I'm not giving up, 'cause you won't give up on me. You won't give up on me. Come on. Your love is on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. 'Cause your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out, breaking out. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. 'Cause your love is holding on and it won't let go. No, I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. In my soul. Berikan sorak-sorai terbaik buat Tuhan kita. Allah kita begitu baik, amin. Come on. We'll clap our hands for Jesus. Kau tiada taranya. Kau begitu besar Tuhan. Mari nyatakan. Dia
Tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikanmu Bapa di hidupku. Amin. Mengubah segalanya, kasih yang ku terima tak tergantikan, tak tergantikan. Ku nyanyikan kebaikanmu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Hey! Tiada taranya, tiada bandingannya, kebaikanmu Bapa di hidupku. Kamu ubah segalanya, mengubah segalanya, kasih yang ku terima tak tergantikan, tak tergantikan, tak tergantikan. Ku nyanyikan kebaikanmu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku, di hidupku. Allah yang baik, angkat tanganmu sama-sama nyatakan. Engkau baik, sangat baik. Engkau baik bagiku. Engkau baik, sangat baik. Engkau baik bagiku. Come on! Come on, semua semangat lagi, come on! Yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir, ku nyanyikan kebaikanmu. Amin. Yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir, ku nyanyikan kebaikanmu yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita, kemuliaan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Mari siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Yakin dan percaya Tuhan, waktu yang terbaik bagi kami. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu,
Ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami berserah pada waktu-Mu Tuhan. Oh, sama-sama nyanyikan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu yang terbaik, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami berserah padamu Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa rancangan-Mu pasti yang terbaik buat hidup kami. Biar apapun terjadi dalam hidup kami, kami tahu Tuhan Kau akan selalu ada buat kami. Waktu-Mu yang terbaik buat kami. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pada sembah Tuhan, haleluya. Oh, haleluya. Yesus, haleluya. Oh, kami menyembah
Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena barusan kami boleh memuji dan menyembah nama-Mu. Dan sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu, urapi hamba-Mu dan urapi tamu hari ini, biar apa yang disampaikan itu boleh benar-benar mengubahkan kami, boleh benar-benar mengubahkan pikiran kami, dan ada perubahan yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Oke, Shalom and Youth, dimanapun kalian berada, saya berharap you're all good, you're all fine, dan kalau misalkan kalian ada yang not good, it's okay, not to be okay, tapi jangan kelamaan, ya. Dan tema bulan ini masih dalam tema mental health, dan mental health is very very important. Minggu lalu aku ngomong tentang anxiety, dan hari ini kita akan ngomong tentang being alone versus lonely, ya, alone versus lonely, karena kita harus bisa membedakan, dan being alone is not always bad thing, ya, it's not always a bad thing. Kesendirian tidak selalu negatif. Untuk introvert apalagi itu malah kita gicas ya lewat kesendirian. Dan hari ini untuk belajar lebih dalam lagi, hari ini kita ada tamu spesial nih, nah, ya, salah satu circle leader kita. Langsung aja kita panggilkan Cici Sanita. Halo semuanya. Halo San, gimana kabar lu? Baik, puji Tuhan. Good, bos. Kenapa? Sibuk? Ya, lumayan sibuk, tapi nggak apa-apa, dijalanin aja. FYI guys, gue tektokan sama Sanita, dibalasnya bisa berapa jam sekali ya? Bisa 6 jam sekali. Gila woy, orang Jeremy Jason 6 jam dibalasnya guys. Oke. By the way kan, mungkin banyak yang belum kenal lu siapa. Boleh nggak kenalin nama panjang lu, mungkin umur lu, kerja di mana, dan apakah udah punya pacar atau belum? Gimana, San? Oke, halo semuanya. Kenalin, namaku Sanita Purnama, nama lengkapnya. Tapi biasanya aku dipanggil Sanita atau San. Terus sekarang di Endisiut, aku melayani sebagai salah satu circle leader juga. Baru 2 tahun, tapi pengalamannya udah luar biasa ya, Je. Dalam 2 tahun ini. Terus juga umurku sekarang OTW 24 tahun. Sekarang aku kerja di divisi project di salah satu company e-sports gaming di Indonesia. Jadi singkatnya mungkin aku kayak kerjain project-project yang berhubungan sama gaming gitu. Nah, terus statusku juga belum menikah, tapi sudah punya pacar. Oke. Gitu. Pacaran kayaknya udah lama ya? Ya, OTW 6 tahun. Wah, 6 tahun. Aduh, gue nggak tahu nih boleh ngomong atau enggak ya. Sempet waktu itu, jangan deh. Waktu itu cuman cek Jangan dulu. dong. jangan. Jangan dong. Jangan. Oke. Oke, San. Thank you atas kesediaannya ya untuk bisa sharing hari ini. Thank you. Langsung aja, gue lempar ke lu, San. Oke. Sebelum sharing, gue mau ngucapin terima kasih dulu atas kesempatannya hari ini. Dan hari ini kita itu akan belajar tentang alone versus lonely. Tapi sebelumnya mungkin kita bedain dulu kali ya, alone itu apa dan lonely itu apa. Nah, kalau alone itu bahasa Indonesianya tuh sendiri, yang menunjukkan state of being, kayak keadaan nyata, keadaan real time kalau kita ini emang lagi sendirian di suatu tempat. Kayak misalnya sekarang aku lagi di kamar sendirian atau JJ lagi di kantor sendirian, kayak gitu. Tapi kalau lonely itu artinya kesepian, kayak lebih ke perasaan yang kita alami karena mungkin bisa jadi kita merasa nggak ada yang nemenin kita, nggak ada yang bisa ngertiin kita, nggak ada yang paham perasaan kita. Jadi kita merasa seolah-olah kita harus melalui semuanya sendiri, jadi kita ada perasaan kesepian. Nah, setelah kita tahu perbedaan alone sama lonely, hari ini kita tuh mau belajar dan mau ingetin ke kalian juga, kalau misalnya sendiri itu, being alone itu kadang nggak harus selalu merasa kesepian atau lonely. Sendirian di kamar, misalnya kadang kan enak juga kalau kita sendirian di kamar, kita bisa nonton, kita bisa main game, mau ngapain aja tuh juga enak, nggak ada yang lihat gitu. Kita bebas mau ngapain aja. Apalagi buat teman-teman yang introvert, being alone itu pasti hal yang sangat dibutuhkan. Kayak nggak usah deh anak introvert, extrovert aja bahkan butuh waktu untuk sendiri dulu supaya mereka bisa
charge energi mereka dari segala rutinitas sama masalah yang ada gitu. Karena semua orang nggak pandang bulu pasti bisa ngerasa yang namanya capek sama rutinitas dan sama masalah yang lagi mereka hadapi. Bahkan sebenarnya Tuhan Yesus itu juga bahkan jadwalin waktunya untuk alone, untuk sendirian, supaya bisa tenangin diri dan berdoa dari segala rutinitas yang dijalani gitu. Dan kalau misalnya ngomongin soal kalau misalnya kayak misalnya tadi Jaja nanya, "Gimana kabar lu?" Pasti yang kita pikirin tuh pertama kayak gimana ya, keadaan kita, kayak kondisi hati kita tuh gimana. Pasti dalam hati kita mikirnya, "Gue lagi baik-baik aja nggak ya?" Pasti lebih mikirnya tuh ke roh gitu. Padahal sebenarnya, eee, kesehatan kesehatan itu juga nggak cuma dari roh, tapi bisa dari tubuh dan jiwa kita. Atau kalau misalnya anak circle-ku kadang suka curhat kayak, "Cisan, aku lagi merasa kering banget deh. Kayaknya semua hal yang aku lakuin tuh salah, saking keringnya. Makan aja aku tuh sampai nggak nafsu." Nah, itu gimana tuh ceritanya kalau makan tuh sampai nggak nafsu? Karena, teman-teman di sini juga harus tahu kalau yang tadi aku mention sebelumnya, kita ini nggak cuman harus memenuhi kebutuhan roh kita juga, tapi ada 3 komponen utama. Yang pertama itu roh, yang kedua itu tubuh dan jiwa, dan tiga-tiganya ini harus balance. Kalau misalnya kita lihat, contoh kisah Nabi Elia, nabi hebat yang diceritain di kitab Raja-Raja, yang bisa ngalahin ratusan nabi Baal, terus nurunin api dari langit buat tunjukin kepada rakyat kalau Tuhan yang dia sembah tuh hidup. Hebat banget kan kelihatannya gitu. Tapi Nabi Elia tuh juga manusia biasa, pernah lemah, pernah depresi, apalagi setelah dia berhasil ngalahin nabi-nabi itu, dia tuh dikejar sama Isabel buat dibunuh gitu. Isabel ngancem dia buat dibunuh. Terus Elia juga bilang sama Tuhan, dia ketakutan karena teman-temannya tuh udah nggak ada yang hidup gitu. Jadi dia merasa sendirian, dia kesepian, lonely. Terus akhirnya dia pergi ke padang gurun buat melarikan diri. Bahkan di 1 Raja-Raja 19 ayat 4, Elia tuh sempat bilang gini sama Tuhan. Kemudian ia ingin mati. Katanya, "Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Jadi kebayangkan stresnya Nabi Elia kayak apa, sampai dia minta Tuhan buat, "Udah deh bunuh gue aja," gitu. "Gue udah nggak mau hidup lagi, udah terlalu capek banget." Tapi di ayat 5-7 kita lihat gimana Tuhan bisa mengisi keperluan jasmaninya si Elia terlebih dahulu, baru kasih peneguhan roh kepada Elia. Teman-teman mungkin boleh buka ayat Alkitabnya sambil aku bacain juga. Di 1 Raja-Raja 19 ayat 5-7, sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah dan makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat itu datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia, serta berkata, "Bangunlah dan makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti akan terlalu jauh." Nah, setelah itu Elia yang secara fisik dan mental nih ceritanya udah capek banget, Elia akhirnya ketiduran di pohon arar yang ada di padang gurun. Dan kalau misalnya kalian lihat lebih jeli lagi, sebenarnya Allah itu, Tuhan itu nggak menegur Elia loh, karena dia udah bisa-bisanya dia kan nabi hebat yang tadi aku bilang. Bisa-bisanya dia lupa ada penyertaan Tuhan, akhirnya dia bertindak sendiri lari ke padang gurun. Kayak gitu. Kayak Nabi Elia aja tuh kadang bisa lupa dan bisa ketakutan gitu. Tapi justru Tuhan utus malaikat kirimin roti bakar dan air ke Elia, terus disuruh makan. Mungkin kalau sekarang bisa pakai GoFood atau GrabFood atau Shopee Food gitu. Terus abis itu malaikat bangunin Elia, terus ia makan dan minum, tapi abis itu ketiduran lagi. Itu untuk tandanya ngisi energi dia dengan tidur. Terus nggak berapa lama, abis itu malaikatnya bangunin lagi. Terus kali ini dia malaikatnya berkata tentang apa yang Tuhan suruh untuk Elia. Dia bilang, "Bangun dan makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Nah, kalimat perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu, ini bisa punya dua arti. Bisa jadi emang perjalanan ke Gunung Horeb,
kayak tempat selanjutnya yang Tuhan utus supaya Elia datangi itu bisa sangat panjang, atau hal ini tuh bisa berarti kalau jalan untuk melayani buat Elia itu belum berakhir. Jadi Allah nggak mengizinkan Elia untuk mati pada saat itu. Karena udah disebutin sebelumnya, Elia kan minta sama Tuhan untuk bunuh aja deh gue mau mati aja. Maka kalimat ini jelas jawaban Tuhan yang Tuhan kasih buat Elia, karena kalau kalian baca ayat selanjutnya, Tuhan itu masih merintahin Elia untuk pergi melayani gitu. Jadi kayak Tuhan bilang secara nggak langsung ya, lo belum bisa mati karena nggak bisa, karena lo masih harus melakukan banyak hal, perjalanan lo masih panjang gitu. Jadi ketika rasa kelelahan mulai membuat kita berpikir negatif, ingat untuk coba ambil waktu dulu untuk istirahat, untuk tidur, untuk rebahan, terus makan. Memang sih kalau makan tuh kedengarannya kita bisa kesampingkan dulu. Yang penting urusan kita tuh kelar dulu. Tapi sebenarnya makan itu penting. Apalagi makan-makan yang bergizi itu penting banget untuk bikin kita fokus sama apa yang mau kita lakukan gitu. Untuk ngisi energi kita supaya kita lebih happy. Kalau misalnya dari segi mengisi charge jiwa kalian bisa loh kayak olahraga atau yoga atau meditasi. Karena kan olahraga itu memang tujuannya supaya mengatur pernafasan kita dan peredaran darah supaya lebih rileks gitu. Nah, itu poin yang pertama. Poin yang kedua itu adalah ambil waktu untuk menyendiri. Dan ternyata ini tuh juga dialamin sama Tuhan Yesus dan ke-12 muridnya. Kita sama-sama baca yuk di Markus 6 ayat 31. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya ketika kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Nah, dalam kitab Markus 6 ini diceritain kalau Tuhan Yesus dan ke-12 muridnya tuh lagi memang pergi melayani, dan suasananya tuh di sana juga rame gitu. Banyak orang yang datang berbondong-bondong gitu. Jadi di sini menunjukkan kalau di segala rutinitas dan aktivitas yang Tuhan Yesus dan murid-muridnya lakukan, Yesus sendiri memiliki kebutuhan untuk menyendiri atau mengasihkan diri, untuk mencari ketenangan dan diam gitu. Nah, Tuhan Yesus aja butuh, bukannya kita juga lebih butuh lagi yang sebagai manusia biasa gitu. Apalagi mungkin belakangan ini kalian juga semakin gede, pasti semakin sibuk, semakin banyak hal yang harus diurus, mungkin semakin banyak masalah yang datang ke dalam hidup kita. Kita juga semakin perlu tempat untuk menyendiri, semakin perlu yang namanya kesunyian, di mana kita bisa menarik diri dari sibuknya kegiatan kita sehari-hari. Dan sendiri itu, yang tadi aku bilang di awal, bukan berarti harus kesepian. Justru sendiri itu saatnya kita harus recharge energi kita. Kalau roh kalian capek, inilah saatnya di momen kesendirian kalian ngobrol dan dengerin apa kata Tuhan. Waktunya kalian ceritain apa yang kalian alami hari ini, apa isi hati kalian. Bahkan ketika kalian rasanya udah capek dan males untuk ngobrol, kalian cuma ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku capek banget. Tuhan, aku ketakutan. Tuhan, kayak aku nggak sanggup deh. Tuhan itu tetap dengerin loh, gitu. Tuhan itu justru senang kalau misalnya kita mau berkeluh kesah sama Tuhan. Kayak tadi Nabi Elia juga kan sempat ngobrol sama Tuhan. Tuhan, aku takut karena teman-temanku udah nggak ada lagi gitu. Elia juga berkeluh kesah gitu sama Tuhan, menunjukkan apa yang dia rasakan sama Tuhan gitu. Dan sebelum aku tutup sharing hari ini, aku mau cerita tentang cerita pribadi aku. Ini fresh from Yoven, baru aku alami dan sebenarnya masih dialami selama beberapa bulan ini. Jadi dalam 2 bulan ini, kurang lebih, aku tuh lagi merasa overwhelmed sama pekerjaanku. Lagi capek banget karena kelihatannya kerjaannya tuh nggak habis-habis, terus selalu ada aja masalah pokoknya tiap hari. Ditambah aku tuh kerja sekarang lebih banyak di rumah, jadi lebih merasa kesepian gitu. Karena kan kalau misalnya di kantor enak ada teman-teman yang memang mengerti kita lagi kerja apa, kita lagi struggle apa sama kerjaan, jadi kita bisa kayak ngobrol sama mereka. Tapi kalau di rumah kan beda gitu loh, walaupun karena keluarga nggak gitu paham juga job desk kita seperti apa di kantor gitu kan. Nah, pas itu juga karena WFH,
jadwal kerja aku juga jadi semakin ngaco. Aku jadi semakin lupa waktu. Kerja depan laptop dari pagi sampai tengah malam, terus begitu lagi besoknya. Dan karena itu setiap hari aku tuh selalu deg-degan, selalu gelisah, terus kepikiran, aduh ini gimana ya, gitu. Kayak tidur aja tuh kurang, kayak susah untuk tidur. Bahkan saking stresnya, Hmm. aku pernah kayak capek banget nih, Je. Hmm. Pernah capek, terus akhirnya ketiduran. Dan ketiduran, aku mimpiin lagi kerjaan itu. Jadi pagi-pagi itu bangunnya udah panik lagi, udah kepikiran lagi kerjaan. Jadi kayak bangun langsung auto kerja gitu loh, karena saking takutnya gitu. Nah, sampai satu ketika, aku ngalamin itu cukup lama, kayak sebulanan gitulah, sampai akhirnya di satu titik, kayak pas aku lagi kerja, eee, terlalu banyak pikiran yang aku pikirin, tapi di satu sisi aku juga harus kerja. Jadi kayak otak sama, gerakannya tuh udah nggak sinkron, sampai akhirnya aku cuman bisa duduk diem, terus aku nangis. Kayak, aku merasa kayaknya, aku capek banget deh dan kayaknya aku nggak sanggup. Tapi justru di titik itu, di titik kita merasa kayak hidup berat banget gitu, kayak justru di saat itu aku inget gitu kalau, kayaknya gue memang harus ambil waktu untuk menyendiri, kesampingin dulu semua hal yang ada, gue harus, fokus sama apa yang mau gue lakukan. Dan saat itu gue cuma bisa berdoa gitu, dan gue pengen ngobrol sama Tuhan gitu. Jadi akhirnya, waktu itu pas aku lagi nangis-nangis gitu, aku cuman bilang sama Tuhan kayak, "Aku capek banget Tuhan, aku nggak sanggup," gitu. Tolongin aku please, aku mau damai satu hari aja gitu, nggak mau kayak gini," gitu. Dan selama beberapa minggu, selama beberapa hari, aku tuh kayak doanya cuman kayak gitu doang. Karena aku bener-bener nggak sanggup gitu loh, kayak, mau kerja juga nggak ada semangat gitu, kayak cuman doa gitu aja. Tapi tahu nggak sih, ketika aku berdoa kayak gitu, aku merasa ada kekuatan yang datang dalam diri aku gitu, karena aku tahu ketika aku doa sama Tuhan, aku bilang, aku cerita, aku bilang nggak sanggup, aku minta tolong sama Tuhan, di saat itu Tuhan sambil sadarin aku kalau emang aku tuh nggak sendirian, aku nggak kesepian gitu loh, kayak karena, eee, Tuhan tuh, selalu ada sama kita gitu. Dan kalau misalnya mau ngomongin masalah, ya namanya kita hidup pasti akan selalu ada masalah, bener kan, Je? Ya. Gitu. Tapi yang lebih penting itu adalah, kita bisa ngerasa tenang dan nggak kesepian karena kita tahu Tuhan itu ada bareng-bareng kita setiap saat, gitu. Jadi hari ini aku mau ajak teman-teman yang hari ini dengar, yang hari ini nonton, bukan kebetulan aku dan kalian hari ini bisa sama-sama belajar ini, tapi ini adalah reminder dari Tuhan supaya kalau misalnya kalian capek, kalian juga harus selalu ingat untuk ambil waktu menyendiri dan datang sama Tuhan. Dan prosesnya memang nggak selalu langsung dijawab sama Tuhan gitu, butuh butuh habit untuk bisa membangun hubungan sama Tuhan. Tapi, itu yang Tuhan mau untuk kita selalu berserah sama Tuhan, gitu. Dan jangan lupa, take care juga kebutuhan jasmani kalian, selalu jaga pola makannya, jaga kesehatannya, rajin olahraga, gitu. Karena itu juga menunjukkan kita bertanggung jawab atas diri kita. Begitu, guys. Oke. Oke, Cisan. Cisan, thank you banget nih sharing-nya. Thank you. By the way, aku coba mau konklusiin aja yang aku dapat hari ini, dan supaya anak-anak juga lebih gampang untuk mendapatkannya. Jadi dalam komponen komposisi tubuh, jiwa, dan roh, kadang-kadang ketika kita ngomong mental health, roh kita rusak, itu sebenarnya mungkin bukan karena banyaknya problem mungkin, tapi mungkin karena kita nggak take care tubuh kita dan jiwa kita ya. Ya tadi Cisana juga udah Betul. ngomong kalau misalkan mungkin kita yang kurang tidur, ya, mungkin kita yang kurang bagus fisiknya, lalu jiwa kita juga nggak dipenuhi dengan waktu sendirian. Kita kadang-kadang kan dunia kan very very loud ya, the world is very loud dan semuanya serba cepat. Kita kayak mau di race sama the pace of the world, udah gitu I don't know, everything is very loud. Jadi it's important untuk jiwa kita di take care juga. Tadi tubuh kita di take care ya, dengan tidur mungkin, dengan makan enak ya, especially San ya, suka doyan makan kan lu? Iya. Iya. Dan jiwa kita dengan sendirian. Dan with that mungkin
akan lebih easy untuk menjaga roh kalian. Jadi gak gampang banget untuk mental health-nya, kena mental health atau enggak mental breakdown gitu. Jadi kita juga tadi belajar sama Cisan waktu menyendirinya dia, dan gue tahu Cisan itu sangat sibuk karena tadi gue ngomong dia balas gue lama banget. Emang dia beneran kerja, beneran kerja ya. Bahkan nggak tahu deh sama cowoknya masih sering jalan nggak? Atau jarang karena kerjaan? Weekend doang sih. Oh, weekend doang. Mm-mm. Oke. Jadi ini guys, firman Tuhan hari ini. Sekali lagi, thank you Cisanita yang udah mau share Thank firman, you. nyempetin waktu dari kesibukannya untuk sharing kepada kita semua. Dan mungkin kita akan akhiri ya, Cisan ya, dengan doa. Cisanita yang pimpin. Boleh. Oke. Yuk teman-teman, kita sama-sama berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena hari ini kami boleh belajar bersama-sama bahwa thank you care, tubuh, pikiran, roh, dan jiwa kami itu juga penting, karena kami tahu bahwa kami bisa menjaga kesehatan kami juga karena kami bisa keeping everything in balance. Yang Engkau berkati juga supaya kami bisa tetap peduli sama pola makan kami, terhadap kesehatan kami, supaya kami juga bisa menjalankan rutinitas kami dengan baik, dan tapi terlebih penting lagi, biarlah kami juga bisa selalu ingat untuk ambil waktu menyendiri untuk datang sama Tuhan dan menyerahkan segala permasalahan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, sekali lagi thank you San for the word of God. Thank you. Oke guys, see you next week. Jangan lupa circle abis ini. God bless you all. Bye-bye.